نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Agar bisa menutupi dan melindungi cahaya matahari supaya jangan menerangi bumi, atau mereka kompak agar jangan sampai matahari terbit. Berhasil nggak kira-kira usahanya? Pasti tidak kan? Begitulah upaya mereka menghentikan khilafah muncul. Tidak mungkin. Khilafah Islam yang pasti dan tempatnya dijanjikan di Palestina. Masya Allah, tempatnya dijanjikan di Palestina. Jadi kalau kita bertanya sekarang, kenapa kita harus peduli dengan Palestina? Kenapa kita harus ikut berjuang bersama Palestina? Walaupun badan kita di sini, tetapi hati kita bersama mereka, pikiran kita dengan mereka, ruh dan jiwa kita insya Allah menyatu dengan mereka. Pencarian kita di sini bahagian untuk perjuangan di sana. Ini adalah tekad kita. Kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan berikutnya tentang Palestina ini. Di samping dia menjadi negeri khilafah di akhir zaman, Nabi mengatakan orang-orang terbaik di akhir zaman akan bergabung ke Palestina. Yang ketiga, Palestina akan menjadi tempat hijrah terbaik di muka bumi ini. Masya Allah, Nabi tidak mengatakan tempat hijrah terbaik nanti Mekah. Nabi tidak menyebutkan Mekah. Nabi tidak menyebutkan Madinatul Munawwarah. Nabi tidak menyebutkan Madinah sebagai tempat hijrah terbaik di akhir zaman. Nabi mengatakan tempat terbaik hijrah di akhir zaman adalah Palestina. Palestina. Subhanallah, berarti tegak khilafah. Nah di sini orang-orang kan kemarin tertipu oleh ISIS. ISIS mengumumkan khilafah di Irak. Padahal menurut Rasulullah khilafah nanti di akhir zaman munculnya di Palestina. Kalau sudah tegak khilafah, barulah berbondong-bondong orang-orang beriman di muka bumi datang ke Palestina, hijrah di sana. Palestina sekarang kaum muslimin penduduknya asli itu tidak seberapa yang masih tinggal di sana. 78% tanah Palestina sudah dicaplok dan dijajah oleh Israel. Israel sekarang ini orang-orang Yahudi yang nggak punya tempat di mana-mana, berduyun-duyun sekarang datang ke Palestina. Sementara orang Palestina meninggalkan negeri-negeri mereka, belasan juta jumlahnya. Yang tersisa hanya 6 juta kurang, 6 juta setengah kurang. Sementara orang Yahudi sudah di atas itu. Nanti akan penuh kembali. Siapa yang memenuhkannya? Orang-orang beriman yang berdatang seluruh dunia. Jadi yang datang kemarin menyambut seruan khilafah ISIS, mereka tertipu. Yang benar adalah menyambut seruan khilafah Islamiyah yang ada di Palestina, dan itu waktunya dekat sekali insyaallah taala. Takbir. Siapa yang mengatakan dekat? Intelijen Amerika Serikat, CIA, mereka yang mengatakan. Intelijen Rusia, KGB Rusia, mereka yang menyatakan. NIC yang digelar di acaranya di Amerika, 15 intelijen dengan negara besar dunia berpadu dan bersatu, mereka merumuskan siapa pemimpin dunia masa yang akan datang. Hampir bulat suara mereka mengatakan khilafah Islamiyah, dan mereka membaca ayat pasti, mereka membaca hadis pasti, karena Allah sendiri mengumumkan Yahudi Nasrani itu benar-benar percaya kepada engkau hai Muhammad, benar-benar beriman kepada engkau hai Muhammad. Hanya kedengkian mereka lah yang menjadikan mereka tidak mau menyatakan keislaman. Mereka baca ayat, mereka baca hadis Nabi, dan mereka dapat meyakinkan diri mereka bahwa ke depan pemimpin dunia akan kembali di tangan khilafah Islamiyah, tempatnya di Palestina. Nanti kata Rasulullah, kelebihan Palestina yang ketiga, orang-orang beriman akan berbondong-bondong hijrah ke sana. Orang beriman ke berbondong-bondong hijrah ke sana. Khilafah Islamiyah sudah tegak. Nah, disinilah hadis Mu'adz bin Jabal tadi. Umranul Quds kharabu Yathrib. Makmurnya Al-Quds kembali. Makmurnya Al-Quds kembali.
Makmur dalam artian apa? Al-Quds dibebaskan, khilafah Islamiyah diumumkan di sana, kemudian mulai kekuatan umat menyatu di sana. Ibarat Allah yang kami muliakan, saat itu Madinah mengalami kekacauan. Madinah Al-Munawwarah mengalami keributan, mengalami kekisruhan dan pembunuhan. Dan Rasulullah berkata selanjutnya, kemudian kamu akan melaksanakan perang besar yang disebut dengan Malhamah Al-Kubra. Malhamah Al-Kubra itu letaknya di Syria, tepatnya di Damaskus. Malhamah Al-Kubra berarti setelah tegak khilafah Islamiyah baru Malhamah Kubra. Malhamah Kubra itu apa Pak Ustaz? Malhamah Kubra adalah perang terakhir umat Islam melawan Rum. Siapa Rum tadi? Amerika. Siapa lagi? Eropa. Rasul mengatakan dalam Malhamah Al-Kubra itu orang-orang Rum ada di bawah 80 bendera. Tiap satu bendera ada 12.000 pasukan terlatih dengan pedang-pedang, kemampuan berpedang, kemampuan memanah, kemampuan menombak, dan kemampuan bela diri mereka dalam perang yang luar biasa. Belum pernah ada generasi sebelumnya sehebat mereka, tapi mereka dikalahkan oleh umat Islam ketika itu. Masya Allah. Kaum muslimin yang kami muliakan, dengar berikutnya. Loh Ustaz, kayaknya ada mata sejarah yang terputus dalam hadis Muaz bin Jabal. Iya, disempurnakan oleh hadis Nabi yang lain. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, setelah kamu mewujudkan khilafah Islamiyah di Palestina, maka ketika itu kekuatan umat menjadi padu dan bersatu. Umat Islam berbondong-bondong masuk ke Palestina. Kekuatan umat menjadi sangat real. Pada saat itu Blok Timur sudah bersiap-siap menghabisi Amerika dan Eropa. Seperti tantangan Rusia sekarang. Blok Timur itu Rusia Pak. Rusia, Cina, India, Jepang, Korea dan seterusnya itu Blok Timur. Mereka sudah menyatukan kekuatan mereka, militer mereka, persenjataan mereka, politik mereka dan lain-lainnya dalam rangka menghabisi hegemoni dunia barat, Amerika dan Eropa. Amerika sadar itu. Ketika Nabi Muhammad mempublikasikan kepada para sahabat-sahabatnya bahwa kita adalah umat terakhir, bahwa dunia sudah sangat dekat mau kiamat, bahwa akhirat sebentar lagi akan kita datangi, seluruh sahabat sangat yakin dan sangat percaya. Seluruh sahabat serius mempersiapkan kehidupan setelah dunia ini, karena mereka yakin tak lama lagi. Tetapi saat malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, saat itu malaikat Jibril menjelma dalam wujud manusia. Bertanya malaikat Jibril, ya Muhammad, akhbirni mata sa'ah. Muhammad, tolonglah kabarkan kepada kami, pastinya kiamat itu kapan? Hari, tanggal, bulan, dan tahun berapa? Di situ Nabi berkata, orang yang bertanya mungkin lebih tahu daripada orang yang ditanya. Nabi tahu ini malaikat Jibril. Singkatnya Nabi memutuskan, saya tak tahu, Allah yang maha tahu. Dan ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu kapan kiamat akan terjadi. Tapi ketika malaikat bertanya, ya Muhammad, ada tidak tanda-tandanya? Bahwa bila tanda-tanda ini sudah muncul, pertanda kiamat memang sudah sangat dekat sekali. Maka Nabi berkata, ada. Nabi menyebutkan dalam hadis-hadis yang banyak ciri-ciri dan tanda-tanda dah dekat. Dalam hadis ini Nabi hanya menyebutkan salah satu contoh yang paling nyata.
Kalau kalian sudah menemukan zaman, pada zaman itu wanita-wanita biasa, bahkan sekelas rakyat jelata, selevel dengan mantan-mantan budak,